Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rasmansari Hasugian dengan NIM 21020127 dengan program studi D3 Keperawatan. Saya akan mempresentasikan dengan materi reaksi transfusi dengan mata kuliah patofisiologi. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu pengertian reaksi transfusi. Pengertian reaksi transfusi adalah semua kejadian yang tidak menguntungkan penderita yang timbul selama atau setelah transfusi dan memang berhubungan dengan transfusi tersebut. Sejak penemuan pertama kali oleh Landsteiner tahun 1902 sampai sekarang, telah ditemukan lebih dari 400 antigen golongan darah dalam eritrosit. Ada 4 sistem golongan darah, yaitu A, B, AB, dan O. Dalam kesehatan modern, transfusi darah merupakan salah satu hal yang penting dalam menyelamatkan jiwa pasien dan meningkatkan derajat kesehatan. Lalu kita masuk ke macam-macam transfusi. Macam-macam transfusi itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, reaksi transfusi darah. Yang kedua, reaksi transfusi akut. Yang ketiga, reaksi transfusi hemolitik. Yang keempat, reaksi transfusi alergi. Yang kelima, reaksi transfusi demam. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang reaksi transfusi darah. Reaksi transfusi darah kadang-kadang menyebabkan reaksi transfusi. Ada transfusi yang buruk dan ada transfusi yang moderat. Transfusi bisa segera terjadi setelah transfusi dilakukan. Untuk mencegah terjadinya transfusi yang buruk diperlukan tindakan pencegahan sebelum transfusi dimulai. Jenis-jenis darah diperiksa berkali-kali dan dilakukan cross-match untuk memastikan bahwa jenis darah cocok dengan jenis darah dari orang yang akan mendapatkannya. Informasi ini dicocokkan sekali lagi di hadapan pasien sebelum dimulai. Ada reaksi transfusi akut. Reaksi transfusi akut adalah reaksi yang terjadi selama transfusi atau dalam 24 jam setelah transfusi. Reaksi akan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu ringan, sedang, berat, dan reaksi membahayakan nyawa. Yang pertama ada reaksi ringan, yang ditandai dengan timbulnya pruritus, urtikaria, dan ras. Reaksi ringan disebabkan oleh hipersensitivitas ringan. Reaksi ringan diatasi dengan pemberian antipiretik, antihistamin atau kortikosteroid, dan pemberian transfusi dengan tetesan diperlambat. Yang kedua ada reaksi sedang berat, ditandai dengan gejala gelisah, lemah, pruritus, palpitasi, dyspnea, dan nyeri kepala. Reaksi sedang berat disebabkan oleh hipersensitivitas sedang berat, demam akibat reaksi transfusi non-hemolitik, antibodi terhadap leukosit, protein, trombosit yang dikontaminasikan oleh pirogen dan bakteri. Yang ketiga ada reaksi membahayakan nyawa. Ditemukan gejalanya itu ada gelisah, nyeri dada, nyeri di sekitar masuknya infus, napas pendek, nyeri punggung, nyeri kepala, dan dyspnea. Terdapat pula tanda-tanda kaku otot, demam, lemah, dan hipotensi. Selanjutnya itu ada reaksi hemolitik. Ada reaksi hemolitik ini terbagi menjadi 2, yaitu reaksi hemolitik kekebalan akut dan reaksi hemolitik tertunda.
Reaksi hemolitik kekebalan akut adalah jenis yang paling serius dari reaksi transfusi, tetapi sangat jarang terjadi. Reaksi hemolitik kekebalan akut terjadi akibat golongan darah dan pasien tidak cocok. Antibodi sel darah merah yang ditransfusikan menyebabkan mereka mematahkan dan melepaskan zat-zat berbahaya di aliran darah. Yang kedua itu ada reaksi hemolitik tertunda. Reaksi ini terjadi akibat tubuh perlahan-lahan menyerang antigen pada sel-sel darah yang ditransfusikan. Biasanya tidak ada gejala, tetapi sel darah merah yang ditransfusikan hancur dan jumlah sel darah merah pasien mengalami penurunan. Lalu ada reaksi alergi. Alergi merupakan reaksi yang paling sering terjadi setelah transfusi darah. Hal ini terjadi karena reaksi tubuh terhadap protein plasma adalah dalam darah. Gejala yang timbulnya itu ada ringan dan berat. Kalau ringan, dia ada urtikaria atau gatal-gatal. Kalau berat, itu ada sesak napas, cyanosis, hipotensi. Lalu ada tindakannya, to stop transfusi 4 infus NaCl 0,9%. Beri antihistamin dan beri kortikosteroid bila perlu. Baru ada reaksi demam. Orang yang menerima darah mengalami demam mendadak selama atau dalam waktu 24 jam sejak transfusi, sakit kepala, mual, menggigil, atau perasaan umum ketidaknyamanan mungkin bersamaan dengan demam. Acetaminophen atau Tylenol dapat meredakan gejala-gejala ini. Terima kasih dari presentasi saya tentang reaksi transfusi. Bila ada salah kata atau ada kekeliruan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.